Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin kontennya dan cerita-cerita sama teman-teman semuanya. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan adanya sebuah kasus pembunuhan berencana yang sangat mengerikan. Kasus ini cukup trending dan cukup banyak dibicarakan oleh banyak orang. Kasus ini berasal dari Hong Kong, China. Korbannya merupakan seorang influencer, seorang model yang cukup terkenal di Hong Kong sana. Dan kalian tahu gak guys siapa pelakunya? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Ini dia kasus pembunuhan berencana Abby Choi. Abby Choi atau Abby Choi Tin Fang atau yang memiliki nama asli Choi Tin Fang merupakan seorang influencer dan seorang model yang cukup terkenal di tanah Hong Kong, China. Abby Choi lahir pada tanggal 11 Juli 1994. Abby Choi lahir dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya karena ayahnya merupakan seorang pebisnis sukses yang ada di Hong Kong, China sana. Abby Choi ini merupakan seorang model yang biasanya tampil di majalah-majalah yang cukup terkenal ataupun di brand-brand mewah yang ada di sana, seperti dalam majalah Elle, Harper's Bazaar, dan Vogue China. Dan yang paling terbaru, Abby Choi tampil dalam majalah yang cukup terkenal yaitu dalam majalah Elle Officiel Monaco. Dan gak cuma itu aja, di Instagram Abby Choi memiliki lebih dari 100.000 pengikut dan Abby Choi juga memiliki beberapa bisnis. Dan dari hasil kerja kerasnya sebagai models, influencer, dan dari sumber penghasilan yang lain, Abby Choi ini dikenal sebagai seorang models yang cukup kaya raya. Kekayaannya mencapai angka 100 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 194 miliar rupiah. Nah, dalam kehidupan pribadinya Abby Choi ini cukup menarik sih, karena Abby Choi ini menikah ketika dirinya masih berusia 18 tahun dengan seorang pria yang bernama Alec Kwong dan keduanya dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahannya ini tidak berjalan dengan baik, keduanya kemudian bercerai. Kemudian pada tahun 2016, Abby Choi kembali menikah dengan seorang pebisnis muda yang bernama Chis Tam atau yang memiliki nama asli Tam Chuk Kwan. Nah, suami kedua dari Abby Choi ini merupakan seorang anak dari pebisnis yang cukup terkenal yang memiliki banyak sekali outlet ataupun tempat makan yang bernama Tam Jai's Nice Noodle. Namun meskipun pernikahan keduanya dirayakan, pernikahan keduanya tidak dicatat dalam catatan hukum. Nah, dari pernikahan keduanya dikaruniai 2 orang anak. Yang menarik, meskipun sudah bercerai, akan tetapi hubungan Abby Choi dengan keluarga mantan suaminya ini tuh masih terbilang cukup baik. Mereka sering bertemu, mereka sering membicarakan soal anak, bahkan Abby Choi ini membantu perekonomian keluarga dari mantan suaminya ini. Dan saking kepalang baiknya, Abby Choi ini membelikan sebuah apartemen mewah atas nama mantan suaminya yang diberikan untuk ditinggali oleh keluarga dari mantan suaminya ini. Bahkan nih, mantan kakak iparnya si Abby Choi ini yang bernama Anthony Kwong pun dibantu hingga memiliki rumah dan diberikan pekerjaan sebagai supir pribadi. Jadi bisa dibilang kalau Abby Choi ini tuh baik banget sama keluarga dari mantan suaminya. Karena jarang loh kalau menurut aku ada seorang mantan istri yang masih berhubungan baik sama keluarga mantan suaminya. Apalagi sampai tiap bulan rutin memberikan uang bulanan. Karena mungkin tahu kali ya perekonomian dari si mantan suaminya itu menengah ke bawah. Jadi pada tanggal 21 Februari 2023 lalu, Abby Choi ini bersama Anthony Kwong ataupun mantan dari kakak iparnya yang bekerja sebagai supir pribadinya berangkat menuju sekolah anaknya untuk berniat menjemput. Akan tetapi anaknya itu tidak pernah dijemput, bahkan Abby Choi ini pun dinyatakan hilang. Nah, setelah dilaporkan hilang, polisi pun langsung melakukan pencarian. Nah, karena orang terakhir yang diketahui bersama Abby Choi ini kan adalah Anthony Kwong kan, ataupun supir pribadinya, ataupun mantan kakak iparnya. Nah, otomatis polisi pun langsung bertanya ataupun interogasi si Anthony Kwong ini.
Tapi si Anthony Kwon itu mengaku kalau ketika di perjalanan tiba-tiba Abby Choi ini tuh minta diberhentikan di tengah jalan dan dia turun sendirian. Tapi sebenarnya hal ini nggak bisa dibuktikan juga karena nggak ada bukti dashcam di mobilnya. Nah, dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 23 Februari 2023 kemarin, Abby Choi pun belum ditemukan. Hingga polisi pun menginterogasi seluruh orang terdekatnya, termasuk keluarga dari mantan suaminya tadi. Nah, diketahuilah kalau bapak mertuanya si Abby Choi ini ataupun mantan bapak mertuanya si Abby Choi ini memiliki rumah 3 tingkat yang ada di daerah Lung Mae Suen, Hong Kong. Nah, berangkatlah polisi ke rumah yang dimiliki oleh mantan bapak mertuanya si Abby Choi ini. Sesampainya polisi di rumah tersebut, polisi menemukan sebuah kulkas yang mencurigakan. Dan ketika polisi membuka kulkas tersebut, kalian tahu gak isinya apa? Isinya adalah potongan kaki dari Abby Choi. Dan yang lebih mengagetkan lagi nih ya, jadi di dalam kulkas itu ada 2 buah panci dan dikeluarkanlah 2 panci tadi dari si kulkas ini. Ketika diaduk, kalian tahu gak isinya apa? Dari salah satu yang ada dari 2 panci itu berisi potongan kepala milik Abby Choi. Gila banget. Nah, jadi potongan kepala dari Abby Choi tadi itu sudah menjadi sup yang dicampur oleh lobak hijau dan wortel. Ketika polisi menggeledah rumah milik mantan bapak mertua si Abby Choi ini, polisi menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya, polisi menemukan 2 alat pemotong daging dan juga ada 1 gergaji mesin. Ada juga mesin penggiling daging, ada pelindung wajah, ada sarung tangan, ada jas hujan warna hitam, ada kartu identitas dan kartu kredit milik Abby Choi, dan ada 1 tas Hermes berwarna ungu milik Abby Choi. Menurut aku sih, ketika Abby Choi ini dibunuh oleh pembunuhnya, mungkin si sarung tangan tadi untuk menghilangkan jejak dan cipratan-cipratan darahnya itu nggak mengenai tubuhnya, makanya dia pakai jas hujan warna hitam tadi. Mungkin ya, ini kalau menurut aku sih. Dan si panci yang tadi berisi kepala dari Abby Choi ini dibawalah untuk diperiksa lebih dalam. Dan menurut ahli forensik, berdasarkan hasil penelitian, jadi dari bagian kepala si Abby Choi ini, bagian belakang kepala sebelah kanan, ada bekas pukulan benda tumpul. Jadi diperkirakan kalau Abby Choi ini dibunuh awal mulanya itu dipukul terlebih dahulu, kemudian tidak sadarkan diri, dan kemudian dieksekusi. Dan polisi juga menemukan adanya potongan video CCTV yang sangat singkat memperlihatkan adanya seorang pria mendorong sebuah dorongan, dan di situ tuh sudah dilapisi oleh plastik yang diduga kalau di dalam plastik itu adalah potongan tubuh dari Abby Choi yang lain. Dugaan sementara mengatakan bahwa pria tersebut adalah Anthony Kwon karena plastik yang dia bawa ini terakhir dilihat ada dalam mobil yang dia kendarai ketika bersama Abby Choi untuk menjemput anak-anaknya. Polisi pun terus melakukan investigasi dan hasil sementara polisi menyimpulkan bahwa dashcam yang ada di mobil saat itu sengaja dirusak oleh Anthony Kwon agar tidak bisa merekam apa yang terjadi saat itu. Dan ditemukan juga adanya bercak darah di mobil yang ditumpangi oleh Abby Choi bersama Anthony Kwon saat itu. Darah ini dicocokkan dengan hasil otopsi yang ada bekas pukulan benda tumpul. Jadi polisi menyimpulkan bahwa Abby Choi ini memang sudah dipukul di dalam mobil dan tidak sadarkan diri. Jadi Abby Choi ini dibawa ke dalam lokasi eksekusi dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Dan menurut hasil investigasi, polisi menyimpulkan kalau jasadnya dari Abby Choi ini sengaja dipotong-potong agar lebih mudah dilenyapkan. Jadi meskipun dimasak menjadi sup bukan untuk dimakan, tapi agar lebih mudah untuk dihilangkan aja gitu. Dan temuan-temuan yang tadi yang aku bilang menggunakan sarung tangan, jas hujan hitam, dan ada plastik. Jadi ternyata si lokasi eksekusinya itu dinding-dindingnya dilapisi oleh plastik agar darahnya itu tidak menempel di tembok dan tidak ada jejak DNA-nya.
Ternyata guys, rumah 3 lantai yang dimiliki oleh mantan bapak mertuanya Abby Choi ini, si Kao Kwong, baru disewa ketika awal Februari oleh seseorang yang akan aku ceritakan setelah ini. Setelah menemukan korban dalam keadaan yang mengenaskan dan temuan-temuan yang ada di TKP, berdasarkan keterangan para saksi dan interogasi orang-orang terdekat, polisi pun telah menemukan para tersangka yang tega membunuh Abby Choi dengan sangat mengerikan. Tersangka pertama bernama Anthony Kwong. Ya, Anthony Kwong ini merupakan mantan kakak ipar dari korban Abby Choi. Padahal secara terlihatnya di sosial media, Anthony Kwong itu selalu membagikan kedekatan-kedekatannya bersama Abby Choi ini dengan caption-caption yang seolah menunjukkan ini adalah adikku, keluargaku. Tapi guys, memang betul sih, apa-apa yang terlihat di sosial media itu gak semuanya adalah kenyataan. Dan ternyata Anthony Kwong ini juga memiliki masalah keuangan. Jadi pada tahun 2019, ternyata Anthony Kwong ini tuh memiliki hutang kepada Citibank sebanyak 238 dolar Hong Kong atau setara dengan 463 juta rupiah. Dan gak cuma itu aja, jadi ternyata Anthony Kwong ini tuh pernah membangun usaha bareng Abby Choi seperti usaha pancake gitu, akan tapi ada masalah sengketa kontrak yang nominal kerugiannya itu adalah sebanyak 1.300 dolar Hong Kong ataupun setara dengan 253 juta rupiah. Dari sini aja kelihatan kan kalau misalkan mantan kakak iparnya itu memang orang yang selalu bermasalah dengan uang. Tersangka kedua adalah Alec Kwong. Alec Kwong ini merupakan mantan suami dari Abby Choi. Alec Kwong tertangkap ketika hendak melarikan diri dari Hong Kong setelah kasus dari Abby Choi ini pun naik. Nah, ketika ditangkap, Alec Kwong ini sedang membawa uang sebanyak 500 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 973 juta rupiah. Alec Kwong juga membawa beberapa jam tangan mewah yang kalau ditotalin ini tuh nominalnya sekitar 7,7 miliar. Jam tangan kayak apa ya harganya miliaran, dan mungkin itu nggak satu gitu jam tangannya. Dan Alec Kwong ini merupakan seorang pengangguran. Jadi dia tuh nggak kerja dan biaya hidup sehari-hari pun dikirim oleh Abby Choi tiap bulan secara rutin. Jadi si mantan suaminya ini tuh dan keluarga besarnya dikirimin uang tiap bulan oleh Abby Choi. Kurang baik apa coba? Nah, semenjak kasus pembunuhan dari Abby Choi ini naik, orang-orang semakin mencari-cari dong, siapa sih si Alec Kwong ini? Dan ternyata si Alec Kwong itu memang udah jadi buronan dan dia sudah menipu 4 orang. Dan dari usaha penipuannya ini, si Alec Kwong tuh berhasil mengumpulkan uang sebanyak 5 juta dolar ataupun setara dengan 9,7 miliar. Dan jauh sebelum kasus dari Abby Choi ini naik, sebenarnya polisi tuh telah membuat surat untuk penangkapan dari si Alec Kwong ini. Tapi entah kenapa, kalau kata teman-temannya si Abby Choi ini, si Alec Kwong tuh nggak pernah ditangkap, malah dia tuh bisa bebas aja gitu jalan traveling kesana kesini tanpa rasa takut sebagai buronan. Sakit kayaknya nih orang, udah dibantu padahal hidupnya enak gitu, masih aja nggak ngerti lagi. Tersangka ketiga bernama Kao Kwong. Kao Kwong ini merupakan seorang mantan bapak mertua dari Abby Choi. Selama penyelidikan, polisi pun menyimpulkan kalau Kao Kwong ini ataupun mantan bapak mertuanya si Abby Choi ini merupakan dalang ataupun otak pembunuhan Abby Choi. Kao Kwong ataupun mantan bapak mertua dari Abby Choi ini merupakan seorang mantan polisi guys. Dia pernah bekerja di kantor polisi Mongkok sebagai seorang sersan selama bertahun-tahun. Dan dia juga banyak sekali mendapatkan penghargaan dari hasil kerjanya sebagai seorang sersan. Akan tetapi pada tahun 2005 ketika usia dari si Kao Kwong ini menginjak angka 47 tahun, dia ditangkap atas kasus pelecehan seksual. Tersangka yang keempat bernama Lee Swee Hong. Lee Swee Hong ini merupakan mantan ibu mertua dari Abby Choi. Meskipun dia tidak terlibat secara langsung ketika dalam aksi pembunuhan, akan tetapi Lee Swee Hong ini tuh mengetahui aksi-aksi yang akan dilakukan oleh keluarganya. Dan dia pun menghalang-halangi polisi dalam proses penyidikan. Dan tersangka yang kelima. Tersangka yang kelima ini bukanlah bagian dari keluarga mantan suaminya Abby Choi.
Kita sebut saja namanya Miss N. Jadi kalian tahu gak sih si Miss N ini tuh siapa? Tersangka kelima ini tuh siapa? Dia adalah selingkuhan dari mantan bapak mertuanya si Abby Choi ini yang bernama Kao Kwong. Dan mereka sudah berselingkuh selama 6 bulan. Dan si Miss N ini tuh memiliki profesi sebagai seorang tukang pijit. Jadi apa sih kontribusinya si Miss N ini dalam aksi pembunuhan ini? Jadi kontribusinya adalah dia yang menyediakan flat mewah untuk dijadikan tempat persembunyian Kao Kwong. Dan dia juga orang yang membantu Kao Kwong dalam menyewa rumah 3 lantai yang menjadi tempat pembunuhan Abby Choi ini. Aku nggak tahu persis sih sebenarnya di sini tuh si Miss N ini tuh menyewa rumah 3 lantai tadi tuh pakai uang dia atau memang selingkuhannya si Kao Kwong ini tuh udah ngasih uang terlebih dahulu gitu. Tapi kalau emang beneran pakai duit dia keren juga ya. Berarti tukang pijit di Cina gajinya gede-gede juga. Nah, kenapa sih si Miss N itu mau selingkuh sama bapak-bapak yang udah tua? Jadi ternyata si Kao Kwong ini tuh mengaku kepada si Miss N kalau dia adalah orang yang sangat kaya raya. Jadi kayak dijanjikan untuk hidup enak, hidup nyaman, hidup tentram. Padahal dia aja hidupnya dikasih kan tiap bulan sama Abby Choi. Aneh nih orang sakit nih kayaknya. Nah sekarang aku mau nyeritain ke teman-teman semuanya alasan ataupun motif dari pembunuhan yang terjadi oleh Abby Choi ini. Kenapa satu keluarga mantan suami itu tega membunuh Abby Choi dengan sangat tragis, mengenaskan, dan keji gitu. Nah, menurut Inspektur Alan Chung, kenapa satu keluarga ini tega membunuh Abby Choi dengan sangat keji? Motifnya didasari oleh harta dan kekayaan. Dan menurut Inspektur Chung, katanya satu keluarga ini ataupun keluarga dari mantan suaminya ini tuh tidak menyukai cara Abby Choi dalam pengelolaan uang. Tapi kalau menurut aku ya suka-suka dia dong, kan itu harta dia kan, uang dia kan, ya dia sebebas dia dong, dia mau lolanya kayak gimana. Kayaknya sih satu keluarga ini tuh memang ada keinginan lain gitu, kalau menurut aku ya. Nah jadi kan si Abby Choi ini tuh baik banget kan sama keluarga dari mantan suaminya ini. Sampai-sampai Abby Choi itu tuh membeli sebuah apartemen mewah yang diberikan kepada keluarga mantan suaminya ini dan ditandatangani oleh Abby Choi dan mantan suaminya. Suatu hari, Abby Choi ini tuh berniat untuk menjual apartemen mewah tadi yang sudah dia beli, kemudian dia berikan untuk keluarga dari mantan suaminya. Nah, mantan suaminya itu pun sempat bertengkar dengan Abby Choi karena tidak ingin apartemennya ini tuh dijual. Tapi kalau menurut aku sih ya hak dia ya, kan itu milik dia gitu. Tapi Abby Choi juga berjanji meskipun apartemen mewah tadi dijual, akan tetapi keluarga dari mantan suaminya ini pun akan diberikan tempat tinggal lain. Jadi ya nggak dilepas gitu aja, tetap diberikan tempat tinggal yang baru. Akan tetapi keluarga dari mantan suami itu menolak dan tidak mau dipindahkan, tidak mau apartemen ini tuh dijual. Nah jadi katanya itu pemicu utama kenapa satu keluarga ini tuh tega membunuh si Abby Choi. Tapi kalau menurut aku ya, kayaknya nggak mungkin deh kalau cuman karena tidak ingin dipindahkan dan gak mau apartemen itu dijual. Pasti ada hal lain guys, apalagi kalau misalkan dibunuhnya tuh sampai benar-benar ingin dihilangkan dan dilenyapkan, sampai DNA-nya pun tidak ingin terdeteksi gitu. Jadi kalau menurut aku bukan cuman karena apartemen mewah ini dijual aja, bener gak sih? Bahkan menurut salah satu temannya Abby Choi, jadi mantan bapak mertuanya Abby Choi ini tuh pernah bilang kalau si Abby Choi berani menjual apartemen mewah tadi, maka bapak mertuanya ini pun akan nekat membunuh Abby Choi. Jadi sementara baru sampai situ saja nih motif pembunuhan ataupun alasan dari satu keluarga ini tuh membunuh dengan tega Abby Choi. Tapi ada juga nih dugaan-dugaan lain yang mengatakan kalau satu keluarga ini tuh mengincar seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Abby Choi. Jadi kan tadi aku sempat jelasin ya ke kalian semua kalau Abby Choi ini memiliki 2 orang putra dengan mantan suaminya dan pernikahannya pun tercatat secara hukum. Akan tetapi pernikahan yang kedua ini tidak tercatat secara hukum. Otomatis kalau misalkan tidak tercatat secara hukum, anak-anaknya pun tidak memiliki hak waris atas harta yang dimiliki oleh Abby Choi. Jadi kayak masuk akal aja gitu, satu keluarga ini membunuh Abby Choi karena ingin menguasai seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Abby Choi melalui anak kandungnya. Karena kan tercatat secara hukum. Jadi kalau tercatat secara hukum, anak ini tuh memiliki hak waris dari ibunya. Mungkin itu yang diincar oleh keluarga dari mantan suaminya ini.
Nah, setelah polisi melakukan investigasi dan menetapkan 5 orang tersangka, sidang pertama pun akhirnya digelar pada tanggal 27 Februari 2023 kemarin. Dengan hasil, hakim menolak penangguhan penahanan terhadap semua terdakwa kasus pembunuhan Abby Choi. Dan sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023. Nah, itu dia guys, kasus mengerikan dari pembunuhannya Abby Choi ini. Aku tuh cukup naik darah ketika tahu kasus ini guys. Aku tuh sampai gak habis pikir gitu loh, kok ada ya orang yang setega itu sama orang yang udah baik banget. Karena kalian bayangin deh, orang yang dibunuh itu udah banyak banget ngebantu keluarga dari para tersangka. Kayak tiap bulan dikasih uang bulanan, kayak kurang apa gitu. Kita doakan semoga mendiang Abby Choi bisa beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan pun diberikan ketegahan dan ketabahan. Nah, menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Mengerikan sekali bukan? Dan kalau misalkan ada yang kurang dan keliru dari apa yang aku bawain tadi, please kalian komen di bawah. Kita diskusi sama-sama di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, aku juga gak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman semua yang belum subscribe, please subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin videonya dan cerita sama teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang ke videoku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.